sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anak, jumpa lagi kita dalam Bahana Bincang Asik Masalah Anak bersama Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ibu dan bapak sekalian, bicara tentang permasalahan anak, tentu saja kita bicara tentang kompleksitas berbagai permasalahan anak-anak. Namun, tentu saja kita bersama-sama perlu mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan anak yang kita hadapi. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sebagai penggiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM dan juga kepengurusannya di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak sejak 1998, LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak-anak di Indonesia. Visi kami jelas, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sementara misi kami adalah meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 2014 di pasal 20 bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua atau wali berkewajiban dan turut serta aktif dalam berbagai kasus anak-anak dalam upaya-upaya melindungi anak-anak di Indonesia. Nah, sementara tugas dan fungsi LPI sendiri adalah bagaimana kami melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan di berbagai sekolah dan para orang tua melalui webinar dan juga temu langsung pada para orang tua. Bagaimana kami mengupayakan bagaimana kesadaran para orang tua menghadapi anak-anak kita, kesadaran para orang tua bahwa anak-anak memilih hak dan harus dilindungi. Sementara tugas kedua kami adalah advokasi. Tugas fungsi kami adalah advokasi. Kami akan melakukan pendampingan kepada para pelapor yang datang ke LPAI, melakukan berbagai pengaduan tentang anak-anak mereka, baik yang berhadapan dengan hukum maupun anak-anak atau kasus-kasus yang memang non-litigasi. Kemudian kami juga melakukan rehabilitasi untuk anak-anak, bekerja sama dengan para mitra, rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, dan juga spiritual. Kami berharap anak-anak yang telah menghadapi berbagai permasalahan bisa segera kembali lagi ke posisi sebelum anak-anak mengalami berbagai kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya ataupun perlakuan salah lainnya. Kami berharap upaya-upaya rehabilitasi bisa sampai kepada titik di mana anak-anak kembali pulih dan kembali bisa menggapai cita-cita dan harapan mereka. Ibu dan bapak sekalian, pada kesempatan hari ini, pada hari Minggu 15 Agustus 2021, sebentar lagi, 2 hari lagi kita akan segera jelang peringatan hari ulang tahun ke-76 negara kita tercinta Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, mari bersama-sama kita lindungi anak-anak Indonesia sesuai dengan semangat juang para pahlawan untuk melindungi negara ini. Kita pun para sahabat anak berjuang untuk melindungi anak-anak Indonesia dan memberikan hak-hak mereka. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Ada bintang tamu, ada teman saya yang hari ini akan berbincang dengan kita. Dan hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul dampak perceraian yang tak kunjung usai, dan bagaimana anak-anak menghadapi bagaimana kondisi psikis anak-anak ketika orang tua mereka berada dalam situasi yang tentu saja tidak diinginkan, yaitu perceraian. Namun perceraian tidak kunjung usai, perebutan hak asuh anak, kemudian terakhir adalah penutupan akses ketika salah satu orang tua menerima hak asuh dari anak-anak mereka. Hari ini saya telah bersama Kak Karen. Nah, mana nih Kak Karen? Kak Karen tentu saja adalah salah satu yang pernah datang ke LPAI dan bercerita tentang pengalaman beliau ketika beliau menghadapi relasi yang buruk dengan mantan LPAI untuk berdiskusi dengan kami tentang bagaimana langkah-langkah yang sebaiknya diatur, langkah-langkah sebaiknya dilakukan. Nah, ini dia si cantik. Halo Kak Karen.
Apa kabar, Kak? Baik, syukur alhamdulillah. Sehat? Maluku, hampir 1 bulan di sana, begitu. Heeh. Iya, Hampir iya, satu iya. bulan belum, jadi ini baru aja datang, efek makan banyak kali ini ya di sana ya, jadi agak gemuk sekarang. Iya, iya. Baru mau ngomong kok kelihatannya agak sedikit berisi, tapi tetap cantik. Iya, Iya. ya, terima kasih. Sahabat anak, Kak Karen atau Karen Idol, kita kenal Karen Idol dulu di Idol pertama 2004 kalau tidak salah. Beliau adalah salah satu dari 10 finalis ya, 10 besar Idol dan suaranya tentu saja namanya jebolan Idol, suaranya merdu ya. Baik, dan eh, tentu saja Kak Karen sebagai idola Indonesia di eranya pada waktu itu dan tentu saja kita masih kerap menikmati suara indahnya Kak Karen yang diunggah melalui Facebook ataupun Instagram ya, Kak Karen ya. Suaranya masih tetap oke dan masih tetap cantik meskipun kalau kita melihat sedikit ke belakang, Kak Karen tentu saja pernah mengalami hal yang luar biasa. Tentu saja kita semua ikut prihatin dengan apa yang dihadapi Kak Karen ya. Belum lama ini Kak Karen tentu saja kehilangan buah hati tercinta ya. Namun tentu Kak Karen dengan penuh rasa Ya, hormat mungkin kita tidak ingin menggali hal tersebut, tetapi bagaimana kita berbagi kepada seluruh ibu di Indonesia terkait dengan kasus-kasus ketika ada sebuah relasi yang buruk antara pasangan suami istri dan relasi buruk tersebut tidak kunjung usai. Terus-terus sampai akhirnya percecokan sering terjadi, bahkan tidak jarang tidak hanya percecokan namun kekerasan fisik dan kekerasan verbal juga terjadi dan nggak tanggung-tanggung kadang-kadang itu terjadi juga di hadapan anak-anak kita tercinta. Tentu saja hal ini akan berdampak panjang kepada anak-anak, berdampak kepada kondisi ya, psikis anak-anak. Apakah baik ketika anak-anak menyaksikan orang tuanya terus-terus bertengkar, kemudian adanya kekerasan yang terjadi ketika pertengkaran itu hadir terus-menerus gitu kan? Nah, mungkin ini yang nanti kita diskusikan sebagai baik. pribadi yang pernah juga merasakan hal yang sama, mungkin Kak Karen bisa berbagi kepada kita semua. Sahabat anak Indonesia, Kak Karen pernah datang ke LPAI untuk berdiskusi dengan kami terkait dengan relasinya yang buruk pada waktu itu, yang sekarang sudah jadi mantan suami tentu saja, relasi yang buruk dan kemudian apa pengalaman beliau dan luar biasanya beliau saat ini beliau aktif juga melakukan berbagai upaya untuk membantu para ibu yang mengalami hal yang sama. Ini adalah hal yang patut dicontoh dan kekuatan Bu Karen kemudian menjadi sumber inspirasi bagi para wanita, para ibu-ibu muda yang di luar sana yang mengalami hal sama. Kak Karen saya tahu seringkali mengencourage mereka, mencoba untuk menguatkan mereka untuk tidak terpuruk ketika terjadi hal tersebut. Kak Karen, boleh cerita nggak ketika Kak Karen datang, kemudian pengalaman Kak Karen terkait dengan hal-hal tersebut. Intinya, bagaimana kita bisa berbagi kepada para ibu yang ada di Indonesia. Silakan Kak Karen. Baik, Kak Heni, terima kasih ibu-ibu di Indonesia yang sedang menyaksikan saat ini. Saya berbagi ini based on experience, pengalaman yang terjadi terhadap saya sendiri sebagai perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Pada saat saya mengalami kekerasan rumah, saya secara psikis terganggu. Tentu saja siapapun yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga pasti terganggu secara psikis. Dan penting ibu-ibu
terpuruk, membuat diri kita sendiri merasa tidak berdaya, merasa diri kita sendiri bukan siapa-siapa, karena itu sudah mulai intimidasi pasti bukan hanya bukan hanya kekerasan psikis, tapi mungkin juga ada kekerasan fisik, dan pada saat itu perempuan merasa tidak berdaya. Apalagi perempuan itu kalau mempunyai anak, itu juga akan berdampak sekali kepada anak-anak, karena yang mendidik anak-anak adalah seorang ibu. Kalau kita bisa setuju dengan poin itu, kita setuju dengan itu akan menimbulkan luka yang luar biasa terhadap anak, sampai anak sendiri, jangan sangka anak-anak umur yang kita pikir anak tidak mengerti, anak itu sangat mengerti sekali keadaan. Seperti anak saya Zefania, almarhumah, Tuhan Yesus sudah bersama Tuhan di surga. Zefania juga mengalami hal yang sama gitu, trauma, sampai dia sendiri yang minta bahwa mami, it's okay, saya pergi sama papi, nanti mami jemput saya ya, karena saya tahu dia mau menyelamatkan saya, begitu, mau menyelamatkan saya daripada saat malam itu, ketika kejadian KDRT itu berlangsung, dia mau menyelamatkan saya supaya saya tidak mendapatkan intimidasi dan kekerasan lagi, begitu. Akhirnya Zefania pergi bersama ayahnya, gitu, dan itu saya laporkan ke kepolisian, saya laporkan juga ke LPAI. Tadinya saya ke KPAI dulu. Mungkin ada satu dan lain hal KPAI tidak bisa membantu saya, akhirnya KPAI yang membantu ya, Kak Heni, Kak Seto, dan kakak-kakak yang ada di sana, Kak Kiki, Pak Sunarto. Saya nggak bisa lupa gitu apa yang sudah dilakukan oleh LPAI permasalahan yang saya alami. Di sana pernah diadakan mediasi juga ya. Perlindungan anak di Indonesia seperti LPAI itu mendahulukan kepentingan anak terlebih dahulu daripada kepentingan kedua orang tuanya, karena yang terjadi adalah orang tua itu selalu anak ini selalu menjadi korban, dia ada di tengah, dia sebetulnya tidak boleh berada di tengah konflik gitu, dia harus merasakan kasih sayang dari kedua belah orang tuanya gitu. Kalau kita sebagai orang tua, kita pasti tidak ada pasangan yang pasti cocok gitu, pasti harus diselesaikan secara dewasa, orang dewasa terhadap orang dewasa, selesaikanlah di luar, jangan sampai anak melihat gitu loh, melihat apa yang terjadi, walaupun hatinya mengerti, begitu, hatinya dia juga batinnya pasti merasakan ada sesuatu yang tidak benar, begitu kan. Tapi ya tolong jangan sampai anak-anak menyaksikan pertengkaran di antara kedua orang tua, karena itu sangat menyakiti hati mereka sekali. Ya, baik Bu Karen, Kak Karen ya, masih muda dipanggil Ibu rasanya. Iya, saya lebih suka panggil Kak Karen. Kak Karen, nggak apa-apa. Kak Karen, iya, saya sepakat bahwa mendidik itu butuh antara ayah dan ibu. Meskipun kadang lebih banyak perempuan yang mendidik, apalagi kalau anak perempuan, maka mereka akan mengidentifikasi kita sebagai perempuan, meniru bagaimana perilaku kita dan sebagainya ya. Saya setuju itu. Namun sekali peran suami istri atau kedua orang tua juga sebagaimana Undang-Undang 35 2014 khususnya di pasal 26 bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak mereka ya. Jadi namun walaupun pada kenyataannya kadang ibu-ibu lebih banyak, apalagi kalau ibu-ibu yang berada di rumah, maka keseharian anak-anak akan bersama ibu-ibu. Saya juga sepakat bahwa ketika terjadi relasi yang tidak baik antara pasangan suami istri, maka sebaiknya tidak bertengkar dan tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan memunculkan kepedihan jiwa anak-anak, trauma anak-anak begitu. Sehingga kalau toh misalnya sedang tidak bagus komunikasinya, lakukanlah atau selesaikanlah berdua tanpa sepengetahuan anak-anak. Dan apalagi ketika relasi komunikasi yang terus memburuk sampai akhirnya terjadi KDRT,
kemudian dimulai dari kekerasan fisik, verbal, dan kemudian hadir di hadapan anak-anak tentu saja akan melukai jiwa anak-anak kita. Nah, pengalaman yang Kak Karen hadapi adalah ketika Zefania yang saat ini sudah ada di surga bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan menjadi menjadi bidadari untuk Kak Karen nantinya ya. Zefania sudah ada di sana, sudah ada di tempat yang paling indah. Namun sekali lagi saya juga tahu bagaimana pengalaman Kak Karen dan tentu bagaimana perasaan Zefania ketika melihat percecokan kedua orang tuanya yang tak kunjung usai. Dan betul bahwa anak-anak yang kita tidak duga mereka memahami, masih kecil, kita berantem di hadapan anak-anak pun mereka nggak tahu, mereka taunya suara keras saja, tetapi isi dari yang kita perdebatkan mereka tidak tahu. Itu anggapan kita dan itu adalah anggapan yang keliru. Lambat laun anak-anak akan memahami tentunya. Dan seperti yang dialami oleh Kak Karen bahwa Zepi begitu penuh pengertian, nggak apa-apa aku ikut papi, yang penting maminya aman, tidak lagi menjadi objek perilaku kekerasan dari papinya. Jadi itu yang mungkin nanti kita coba gali, bahwa dari banyak kasus yang hadir ke LPA ini Kak Karen, dari kasus kekerasan baik itu fisik maupun kekerasan seksual, kasus perceraian yang pada akhirnya melibatkan anak-anak di dalam kasus tersebut, itu juga menjadi pengaduan yang terbanyak yang hadir di LPAI. Kami namakan segitiga maut atau P3 atau 3P. Pertama adalah perceraian. Ketika perceraian terjadi, langkah berikutnya biasanya adalah perebutan hak asuh. Kepada siapa nih anak akan ada, kepada siapa anak akan ikut nanti. Sementara kalau kita bicara tentang kompilasi hukum Islam, maka anak 12 tahun ke bawah sudah pasti akan ikut ibunya. Meskipun beberapa orang tua lain atau ayah khususnya tidak serta-merta bisa menerima keputusan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, P yang ketiga adalah penutupan akses. Kalau sudah salah satu menerima hak asuh, meskipun amanah dari pengadilan bahwa mereka tetap harus bisa berbagi dalam memberikan kasih sayang dan mau memberikan hak anak. Saya selalu bilang bahwa hak anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, begitu. Nah, akhirnya penutupan akses ini kerap terjadi ketika salah satu orang tua mendapatkan hak asuhnya. Jadi segitiga maut, perceraian, hak asuh, dan satu lagi adalah penutupan akses. Itu yang kerap terjadi. Mungkin kita bicara secara umum saja. Kak Karen, saya tahu Kak Karen juga ikut mendampingi beberapa kasus serupa ketika anak menjadi korban perceraian dari orang tua. Apalagi orang tua banyak cerai lebih baik daripada berada di sebuah perkawinan yang sakit, lebih baik berada di sebuah perceraian yang sehat. Tetapi seringkali itu hanya cuma sekedar lip service saja. Pada kenyataannya perceraian terjadi, tetapi perseteruan tidak kunjung usai. Yang sebenarnya ini yang harus diketahui para orang tua di luar sana. Mudah-mudahan kita tidak mengalami, tapi kalau yang mengalami, ayo kita lihat hak-hak anak-anak kita. Nah, ini dari pengalaman Kak Karen menghadapi beberapa klien, beberapa ibu-ibu di sana yang membutuhkan bantuan terkait dengan hal ini. Bagaimana tanggapan Kak Karen sendiri? Silakan Kak.
Maaf, tadi sinyalnya mungkin kurang baik. Jadi tadi boleh sedikit diulang pertanyaannya? Iya, jadi dari pengalaman Kak Karen mendampingi beberapa kasus serupa terkait dengan sedihnya anak-anak ketika orang tua terus bertengkar dan mereka menjadi korban. Apa yang Kak Karen lihat di sana dan apa yang Kak Karen bisa share kepada para ibu di luar sana yang mungkin menghadapi hal serupa sehingga mereka punya pegangan untuk itu. Sebetulnya Bu Heni, kalau misalnya kita bisa melihat bahwa kedua belah orang tua berhak, ya, itu hukumnya wajib untuk mengasuh anak secara bersama-sama atau shared custody. Nah, apa yang terjadi kebanyakan yang terjadi adalah si papanya mau anaknya untuk sama papanya, mamanya untuk mau sama mamanya, dan saling menutup akses tadi. Nah, itu dia yang menurut saya adalah kelemahan dari undang-undang kita pada saat anak itu pun misalnya dimenangkan oleh seorang ibu gitu ya untuk diasuh gitu ya. Sanksinya secara hukum tidak ada sanksi bagi penutupan akses terhadap orang tua yang yang menutup akses terhadap anak untuk bertemu dengan ibunya atau sebaliknya. Itu yang menjadi masalah masalah yang mungkin bisa menjadi strong point untuk mudah-mudahan suatu hari undang-undang ini akan mengatur hal-hal tersebut supaya penutupan akses ini adalah melanggar hukum dan ada sanksi yang jelas terkait itu. Karena ini akan bukan segitiga, bukan hanya segitiga, tapi segitiganya ada di dalam lingkaran Bu Heni. Jadi muter, gitu. Akan berputar segitiga yang ada di dalam lingkaran gitu. Jadi itu yang selalu terjadi dan pada saat itu juga ada salah satu kasus si anak dibawa paksa oleh seorang ayah. Dan akhirnya kita bersama Pak Sunarto dari LPAI pada saat itu membantu untuk mengambil anak tersebut. Kebetulan anaknya ada di dalam satu kontrakan kecil, ditinggal sendirian, ditinggal kerja oleh ayahnya. Akhirnya kita ambil bersama dengan ibunya ya, bersama-sama dengan ibunya kita ambil. Pada saat itu kondisi anak itu sudah 2 tahun bersama ayahnya, dan dia juga melihat dulu pertengkaran antara ayah dan ibunya, dan dia merasa sangat terguncang sekali begitu ibunya lihat, ibunya nangis karena saking rindunya. Saya bilang tenang, ayo kita ikut bunda, nanti bunda sama ayah nanti akan bicara baik-baik gitu kan, supaya Ananda bisa bertemu dengan ayah, dengan ibu gitu kan. Sekarang ikut ibu dulu karena sudah 2 tahun ibu ini tidak bertemu dengan anaknya. Dan banyak info yang kami dapatkan bahwa anak ini sering ditinggal di Alfa, di sebuah department store yang minimarket gitu ya, ditinggal di situ mau hujan mau panas, tunggu ayahnya ayahnya adalah seorang ojol gitu. Saya lihat betapa terguncangnya anak itu ketika ibunya datang, dia ketakutan untuk ikut sama ibunya, padahal hatinya ingin sekali bersama dengan ibunya. Tapi anak ini sudah kena secara psikis gitu ya. Jadi betul-betul kita butuh gitu loh, banyak konselor yang bisa kita akses. Apalagi fenomena ini terjadi di Indonesia terlalu banyak seperti puncak gunung es. Dan ada lagi itu dia yang tadi triangle itu perceraian. Nah, kalau kita melihat juga Ibu Heni tadi bilang kompilasi dari hukum Islam di Indonesia banyak terjadi, maaf ini memang agak sensitif, tapi perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri, di mana anak-anak tidak mendapat legalitas gitu ya, mendapat legalitas jadi anak seorang ibu. Jadi ketika si ibu ini misalnya minta hak gitu ya untuk anak, untuk dinafkahi, untuk apa gitu ya, si prianya tidak, ayahnya tidak mau bertanggung jawab. Ini terlalu banyak kasus-kasus di Indonesia ini yang belum diatur oleh undang-undang gitu ya, secara konkret gitu loh, apa hukumnya untuk perbuatan itu. Ada juga kasus-kasus yang terkenal yang sering di TV juga,
anak harus katanya, anak harus ke ibunya. Terus ayahnya tidak memberikan. Tetapi sejak di pengadilan sudah dibacakan bahwa anak-anak harus berada di tangan ibunya. Lalu ketika mau diambil anak-anaknya, dibilang anak bukan barang, tidak bisa dieksekusi seperti penyitaan barang, begitu kan? Dan ini istilahnya saya juga ingin sekali bahwa hal-hal seperti ini tuh benar-benar konkret gitu. Apa yang harus kita bekerja sama bersama-sama, ini harus kolektif, lembaga-lembaga perlindungan anak se-Indonesia untuk mungkin memberikan petisi atau apa begitu ya, untuk kita bagaimana undang-undang perlindungan anak ini lebih tajam dalam pelaksanaannya. Kalau menurut saya itu, dan dampak terhadap anak-anak sudah jelas sekali. Mereka akan menjadi anak-anak, banyak yang menjadi anak-anak, teman-teman saya aja, seumuran saya aja gitu ya, yang ceritanya pada saat masa kecil melihat kekerasan terhadap ayah dan ibunya, akan tumbuh menjadi orang yang banyak yang ada yang miss gitu, ada missing link dari cara berpikirnya, dari cara mereka mengungkapkan sesuatu, dari cara mereka dari behaviornya mereka gitu, seperti ada kepahitan yang terpendam begitu, dan itu kan dipupuk pada saat itu kita masih kecil gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, semuanya akan terus ada di dalam, apalagi di saat golden age, pada saat umur 0 sampai 5 tahun gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bagaimana orang tua kita mendidik kita, bagaimana parenting yang baik untuk anak begitu. Ada juga yang bercerai tapi kedua-duanya mempunyai level of consciousness, kesadaran yang tinggi bahwa anak adalah center dari segala sesuatu. Mereka bercerai dengan baik-baik, selalu memberikan akses. Kadang-kadang mereka sering pergi sama-sama, nonton, makan gitu secara keluarga, seperti keluarga yang utuh. Padahal ayah dan ibu tidak bisa bersama lagi. Dan anak-anak pun bertumbuh dengan baik gitu. Coba apa yang mungkin banyak yang harus dilakukan adalah penyuluhan. Kemarin seperti saya juga mau jelaskan sama Ibu Eni juga, kemarin waktu saya pergi ke Maluku itu selama 1 bulan, itu adalah salah satu pulau yang ada di perbatasan di antara Timor Leste dan Indonesia. Jadi kita dari pulau itu lebih gampang, lebih cepat pergi ke Timor Leste daripada ke daratan yang adalah milik Indonesia. Pulau sekecil itu 68 km persegi bisa terjadi pemerkosaan terhadap anak di bawah umur lebih dari 40 kasus. 18 kasus sudah ditangani dan 40 lain dan yang selebihnya itu diselesaikan sebanyak secara adat. Nah, ini juga menjadi fenomena-fenomena bagaimana kekerasan terhadap anak ini terjadi di seluruh Indonesia dengan diselesaikan dengan adat gitu. Jadi hukum positif belum terlalu berpengaruh di daerah-daerah seperti itu. Begitu Ibu Heni. Jadi ya it's just sharing. Tapi kalau untuk saya sendiri, akhirnya setelah dan proses yang terlalu berbelit-belit, misalnya saya mendapatkan KDRT, saya melapor kepada pihak kepolisian, waktu itu melapor juga kepada LPHI, 1,5 tahun diproses sampai P21, baru 1,5 tahun itu. Baru akhirnya masuk ke pengadilan dan proses pengadilan dan akhirnya putusan. 1,5 tahun berjuang untuk hak saya sebagai perempuan yang disakiti, tapi akhirnya dijatuhi hukuman 1 bulan penjara dengan percobaan 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan itu dia kalau 3 bulan itu melakukan hal yang sama, baru dipenjara. Jadi kita hanya capek untuk ngurusin proses hukum yang berbelit-belit gitu loh. Jadi capek kalau kita bisa nih ngomong soal hak anak, hak perempuan di Indonesia ini, memang belum ada jalan keluar yang konkret gitu, yang pasti gitu. Jalan keluarnya tuh selalu akan ada escape clause-nya itu pasti selalu ada, karena
ini yang membuat orang-orang juga menyerah. Akhirnya yang diambil jalan adalah perempuan-perempuan yang kena kekerasan dalam rumah tangga, tidak mau melaporkan secara pidana. Seharusnya saya menganjurkan untuk dilaporkan pidananya, gitu, dengan apapun hasilnya nanti, begitu. Tapi banyak yang diselesaikan secara perdata, yaitu dengan perceraian udah that's it, selesai, gitu kan, tidak terjadi. Tapi kan di sini ada kriminal, perbuatan kriminal yang terjadi gitu loh. Ya, ya. Penganiayaan itu, kekerasan di dalam rumah tangga walaupun secara fisik atau psikis apapun itu gitu ya. Jadi karena hukumnya itu sendiri membuat banyak ibu-ibu yang saya dampingi juga menjadi lelah. Saya bilang ibu baru 1-2 bulan. Saya sampai 1,5 tahun, dan itu pun terblow up oleh media gitu loh. Jadi memang undang-undang yang tumpul terhadap dan implementasi yang kurang baik gitu loh. Dan banyak sekali gitu ya, seperti banyak lembaga-lembaga yang langsung di bawah negara, Ibu Heni. Ada lembaga yang langsung dibawahi oleh negara gitu. Saya mau tahu gitu loh, apa fungsinya ketika undang-undang itu tidak berjalan. Malah saya lebih nyaman berjalan bersama LPAI. Kak Seto itu turun kapanpun, mau hari Minggu, mau hari libur apapun, beliau selalu siap sedia dan mengorbankan waktu beliau dengan dedikasi yang luar biasa gitu, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah negara Republik Indonesia yang dibayar dengan uang rakyat, tetapi tidak menjalankan banyaknya kasus-kasus yang terlalu banyak di Indonesia ini gitu. Yang waktu itu saya pergi ke Maluku, tidak ada pendamping dari dinas sosial, hanya ada satu pendamping untuk 17 kecamatan. Dan itu 17 kecamatan bukan dekat lah, pulaunya tuh jauh-jauh Ibu gitu. Jadi bagaimana gitu loh, harusnya negara itu hadir di dalam undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Negara itu hadir gitu kan, dibilang juga di undang-undang perlindungan anak, saya lupa pasal berapa, tapi para tokoh masyarakat sebagai juga bisa sebagai pelapor atau bisa sebagai pelindung gitu ya. Nah ini yang terjadi adalah seperti itu, tidak ada pendamping, dan akhirnya banyak masa depan anak-anak generasi bangsa, generasi emas kita yang akhirnya terenggut masa depannya dengan adanya kekerasan seksual terhadap mereka, dan sampai akhirnya harus hamil. Jadi hamil lalu harus melahirkan anak gitu ya, dan diselesaikannya dengan hukum adat gitu. Hukum positif juga susah karena memang susah aksesnya. Ya. Gitu. Baik. Ini perlu apresiasi setinggi-tingginya nih untuk Mbak Karen ya, dari seorang penyintas ya, dari seorang yang mengalami tetapi tidak terpuruk, kemudian punya keinginan untuk membantu. Saya ingat ketika Kak Karen menyampaikan salah satu kontak dari Sumatera Utara yang mengalami hal yang sama, mengalami hal yang sama. Iya, dan saya mencoba untuk mereferal kasus tersebut ke teman-teman di Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, berjalan, tetapi memang ada hambatan karena kebetulan suami ibu tersebut adalah juga salah satu petugas kalau tidak salah, itu yang agak kesulitan. Tapi mudah-mudahan nanti kita coba usulkan lagi kepada teman-teman di Sumatera, kalau seandainya memang belum selesai ini bisa diselesaikan. Saya sepakat dengan yang Kak Karen sampaikan bahwa saat ini hukum kita belum berjalan sesuai dengan harapan. Terlebih tadi ketika tidak terjadi ketika seorang menerima hak asuh anak dan tidak memberikan akses kepada yang lainnya,
itu salah satu yang mungkin harus dikritisi. Jadi ketika sebenarnya kan joint custody itu paling bagus ya. Jadi bersama orang tua, ibu, ayah meskipun sudah mantan, tetapi tetap memberikan perlindungan. Kalau kita lihat film-film di luar, enak sekali ya. Hari ini ikut ayahnya, esok ikut berapa hari weekend ikut ayahnya, hari-hari biasa bersama ibunya dan sebagainya. Dan pasangan dengan kedewasaan yang tinggi tadi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya mempersiapkan masa depan anak, mungkin mereka akan memikirkan itu dan menurunkan ego mereka untuk nggak terus berseteru. Coba kita bayangkan ketika seorang anak kecil melihat terus meskipun ayahnya dan ibunya sudah sudah bercerai, kemudian dia harus ikut ayahnya ngumpet-ngumpet, nggak boleh ini, nggak boleh ketahuan. Tentu saja itu kan melelahkan dan menyakitkan tuh anak-anak kita. Pasti sedikit banyaknya itu akan menjadi dampak psikisnya akan terganggu. Mungkin pencapaian prestasi akademis jadi berkurang karena harusnya mungkin bisa nilainya 8 jadi cuma 6 misalnya ya. Jadi pencapaian akademis juga pasti akan terganggu dan mungkin kita masih syukuri kalau cuma itu. Tetapi kalau misalnya ada perasaan trauma, kemudian dia jadi benci laki-laki begitu, ketika dewasa juga terus disimpan. Tentu saja kan itu tidak baik, kasihan anak-anak yang mengalami itu. Nah, Kak Karen, LPAI pernah menghadap ke salah satu ke Mahkamah Agung pada waktu kami membicarakan, kami menyampaikan temuan-temuan di lapangan seperti yang Kak Karen sampaikan tadi, bahwa ketika seorang menerima hak asuh dan menutup akses bagi yang lain dan itu terjadi, waktu itu sempat mereka antusias menerima LPAI dengan berbagai permasalahan yang kami rangkum dari pengaduan masyarakat itu, dan mereka setuju untuk merevisi, untuk merubah atau mengganti, tetapi mungkin memang butuh proses setiap kali ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi sekali lagi pembicaraan hari ini dengan Kak Karen mengingatkan kami untuk memfollow up apa yang sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Agung untuk siapapun yang telah menerima hak asuh jangan menutup, dan kalau menutup ada sanksi-sanksinya seperti yang Kak Karen sampaikan. Saya setuju sekali. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang anak Indonesia dan berbagai kompleksitasnya, ini kompleks sekali. Tadi Kak Karen sempat sampaikan bahwa ibarat fenomena gunung es ya, yang kelihatan cuma kelihatan di ujungnya aja, padahal di bawah luar biasa banyak. Contoh kecilnya adalah salah satu yang baru Kak Karen kunjungi, pulau yang nggak terbasa seberapa besar tapi ada 40 kejadian kekerasan seksual dan diselesaikan hanya secara adat begitu. Jadi memang dibutuhkan Kak Karen lainnya, sama seperti Kak Seto lainnya yang mau bergerak untuk anak-anak di Indonesia dengan tulus. Saya yakin Kak Karen akan menghadapi sesuatu yang mungkin ada rasa takut, mungkin ketika harus mengambil seorang anak, iya kan? Kak Karen mengalami itu sendiri, malam-malam mendatangi seorang anak yang berada di bawah kekuasaan ayahnya, meyakinkan bahwa ayo ikut ibu, tetapi mungkin sudah dicuci otaknya, sudah di brainwash oleh ayahnya, ibunya seperti apa sehingga ada ketakutan, atau seperti Zepi tadi bahwa tidak ingin ibunya mendapatkan perlakuan kasar lagi dari ayahnya, sudah saya ikut ayah saja gitu. Jadi memang bisa dibayangkan ketika kita melihat wajah-wajah polos mengalami hal yang sedemikian kompleks dan sulit. Begitu. Kak Karen ini lama-lama harus masuk ke LPAI ini, bisa bantu saya, bisa bantu Kak Seto saya yang memang membutuhkan orang-orang lain seperti Kak Karen yang mau berjuang untuk orang lain dengan tulus, dengan ikhlas, dan mau meluangkan waktu, tenaga, dan segalanya untuk kepentingan, khususnya kepentingan anak-anak dan juga perempuan di Indonesia. Kak Karen, apa sih pengalaman berharga nih yang Kak Karen bisa ambil dari pengalaman Kak Karen sendiri maupun pengalaman dari beberapa orang tua yang Kak Karen dampingi kemarin ini? Saya sekarang hanya bisa berdoa dan berharap dan berusaha semaksimal mungkin pada saat saya harus mendampingi kawan-kawan
teman-teman perempuan yang lain juga, banyak juga teman-teman penyintas yang bersama-sama dengan saya untuk mendampingi korban-korban itu, gitu. Jadi pertama yang kami kesulitan adalah pada saat kami melaporkan tindak KDRT tersebut, gitu ya. Misalnya seperti saya pada saat itu ada video itu memperlihatkan bahwa ada kekerasan fisik, tapi memang namanya bekas tamparan-tamparan gitu ya, bekas tamparan-tamparan aja kan beberapa menit juga hilang gitu ya, kecuali ditonjok gitu atau apa gitu, terus disekap, dibekap mulutnya gitu kan, itu tidak ada bekasnya, tidak bisa divisum ya, tetapi itu adalah tindakan pidana penganiayaan gitu ya. Lalu kalau menurut hukum positif gitu, semua harus ada 2 alat bukti gitu kan. Iya. 2 alat bukti itu sekarang gini, apakah ini kita ngomong apa adanya ya, apakah harus matanya copot dulu, apakah harus bengap dulu, apakah harus kita hancur lebur dulu gitu, baru kita bisa bilang dengan harus pakai tongkat pergi ke kantor polisi, saya dianiaya oleh suami saya, itu kan gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum yang saya akhirnya karena banyaknya korban yang kita dampingi juga, dan termasuk salah satunya antara lain adalah kelalaian itu di Undang-Undang Perlindungan Anak yang waktu itu kita mau cari gitu kan, katanya di pasal 76A, B, C atau D gitu. Ternyata itu harus ada kekerasan terhadap anak di dalam situ. Jadi kelalaian terhadap anak itu masuknya ke kriminal umum ke 359 KUHP yang menyebutkan yang sama seperti orang tabrak lari, seperti anak saya Zefania meninggal. Itu ada apalagi dia sudah di bawah umur. Itu adalah kelalaian. Kenapa orang tua tidak memperhatikan anak pada jam segitu belum tidur atau apa, sampai katanya diduga anakku Zefania jatuh. Tapi kan sebenarnya itu kelalaian, dan kelalaian itu yang saya lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak ada ternyata, Kak Heni. Ya. Kalau bisa dilihat kembali gitu. Jadi kenapa sampai bisa masuk ke pasal KUHP 359 tentang kelalaian. Jadi itu yang sulit gitu loh. Oke. Jadi apa ya, ini banyak sekali sebetulnya PR kita, Kak Heni. Maksudnya saya juga bersama-sama dengan LPHI, saya selalu anytime Kak Seto udah bantu saya banyak, Kak Heni juga anytime we can work together. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan-perempuan Indonesia bisa, kita mampu, kita bisa. Dan pesan-pesan saya juga kepada teman-teman di luar sana, teman-teman wanita yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, jangan diam, laporkan, dan tetap berdiri teguh. Kalian hebat, kalian perempuan-perempuan kuat, yang hebat, yang berdaya. Jadi ketika satu lembaran usai, buang dan bakar, tulislah cerita yang baru di dalam hidup kita. Tulislah cerita-cerita kita di lembaran yang baru. Kita tidak lupa untuk melihat ke belakang, tapi kita harus fokus straight melihat ke depan. Apapun kepahitan yang kita alami di masa lalu, itu biarkan berada di belakang. Itu adalah proses hidup kita. Kita maju, tapi kita menjadi sosok-sosok yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih berdaya, yang benar-benar bisa menjadi ibu yang kuat untuk anak-anak kita, karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, begitu Kak Heni. Luar biasa nih Kak Karen dan beberapa teman yang saya tahu juga pernah datang kepada LPAI untuk melaporkan kasusnya, dan sekarang bersatu untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap para wanita yang mengalami hal yang sama. Ini patut diapresiasi, ini adalah hal yang luar biasa. Kalau tadi kita bicara bahwa ada lembaga yang memang menangani khusus ya, lembaga yang berada di bawah pemerintah, dan juga hadirnya tentu saja pemerintah
tidak cukup kuat ketika mereka sendirian. Jadi memang akhirnya muncullah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga independen seperti LPAI, seperti lembaga-lembaga lainnya yang mengedepankan hak-hak anak, yang mengedepankan bagaimana nasib anak-anak di Indonesia. Namun lagi-lagi butuh peran serta masyarakat. Kontrol kolektif masyarakat adalah hal yang sejatinya harus terjadi di negara kita, apalagi ketika banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik, ketika masih banyak sistem perundangan yang pada aplikasinya belum berjalan dengan sempurna. Jadi butuh kontrol kolektif dari masyarakat, mau bersuara seperti yang Kak Karen sampaikan, yang lakukan adalah bersuara, tulislah ceritamu, bagikanlah sehingga cerita tersebut bisa jadi inspirasi buat wanita yang lain yang terpuruk tapi menjadi kuat, yang sudah tidak punya asa kembali punya jiwa untuk menggapai asa tersebut begitu. Jadi lagi-lagi LPAI apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Kak Karen. Kami tentu saja terima kasih karena apa yang dilakukan Kak Karen tidak jauh seperti apa yang dilakukan LPAI gitu. Jadi mengajak serta masyarakat, mendampingi mereka untuk menjalani fase-fase sulit atau tahapan sulit ketika mereka mengalami entah itu KDRT atau perceraian yang pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hak untuk melihat, memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Jadi PR-nya banyak sekali nih Kak Karen ya. Berharap gimana? Berharap banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang lain yang seperti Kak Karen yang mau memberikan waktu dan tenaga untuk kepentingan anak-anak di Indonesia. Terakhir nih, amin. Terakhir Kak Karen. Kita sebagai penyintas, maaf saya Ibu, kita sebagai penyintas, perempuan-perempuan yang menjadi penyintas ini harusnya menjadi center dari pembuatan undang-undang tersebut. Oke. Karena kita yang mengalami, kita yang merasakan, kita yang tahu bagaimana rasanya, dan itu yang harus dipertimbangkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di legislatif yang membuat undang-undang ini gitu ya, menjadikan kami sebagai seorang penyintas menjadi center dari terbentuknya undang-undang tersebut, seperti RUU PKS juga yang masih menjadi RUU, mudah-mudahan secepatnya menjadi UU. Kami berharap kami sebagai penyintas yang sekarang sudah menjadi aktivis untuk perempuan dan anak, untuk dijadikan center, bukan hanya orang-orang yang tentunya kami bukan orang-orang yang punya gelar berderet MH, MEA, PhD, kita enggak, tapi kita punya pengalaman itu. Begitu Ibu, itu sih. Iya. Ini jadi menginspirasi LPAI untuk mengumpulkan para penyintas, kumpul di LPAI, kita bicara, nanti kita suarakan baik itu ke kementerian maupun ke DPR. Mungkin kita bisa jalan untuk mulai melakukan roadshow tersebut, dan berharap apa yang tadi jadi harapan ibu-ibu di sana yang kasus-kasusnya tidak selesai sesuai dengan harapan, seperti yang Kak Karen sampaikan, menunggu 1,5 tahun, kemudian dengan proses yang begitu panjang yang dihadapi, melelahkan, harus bolak-balik ke Bandung kok nggak salah ya Kak Karen, karena pelaporannya di Bandung. Iya, dan hasil akhirnya hanya sekian begitu ya. Tentu saja kita menganggap bahwa ini keadilan kemana begitu kan ya. Jadi berharap mudah-mudahan apa yang dialami Kak Karen tidak dialami oleh para perempuan yang lain, dan bisa pembicaraan kali ini bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi kalau berhak berarti kan bukan orang tua punya hak untuk, saya berhak untuk ketemu anak. Kebanyakan para orang tua yang nggak dapat hak asuh atau ditutup aksesnya, saya berhak ketemu anak saya
salah Bapak Ibu. Kami selalu menyampaikan bahwa anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang ayah dan bundanya. Jadi Ya. dalam upaya itulah LPAI seringkali mendorong para orang tua, baik itu yang sedang ditutup aksesnya maupun para orang tua yang menutup akses, kami mencoba untuk edukasi mereka bahwa anak-anak itu dilindungi oleh undang-undang dan anak-anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, kehangatan, cinta kasih dari ayah dan ibunya. Rasanya kok tidak lengkap kalau hanya salah satu pihak saja yang memberikannya. Anak-anak punya hak itu. Dan tadi terkait dengan bagaimana kita mendorong peran serta masyarakat. Kalau Kak Karen dan yang lain-lainnya mungkin lama-lama harus di ini Kak Karen, kumpulan penyintas gitu, para ibu-ibu penyintas gitu ya, dibuat ikatannya mungkin, atau nanti kita bisa bekerja bersama-sama. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa roadshow menyampaikan berbagai permasalahan ini. Dan LPAI melalui Sparta, Seksi Perlindungan Anak Rukun Tetangga, adalah salah satu upaya bagaimana kami mendorong peran serta masyarakat untuk menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Karena sebagaimana pasal 20 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak tertera ada 6 pilar. Salah satunya ya tadi, orang tua, keluarga orang tua, wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, ketika seorang mengetahui, melihat, mendengar adanya tindakan kekerasan, kemudian ataupun baik itu fisik maupun verbal di tetangga sebelah, mendiamkan, ternyata ada sanksinya begitu kalau mendiamkan. Tapi karena ketidaktahuan masyarakat, ketika terjadi kekerasan di tetangga sebelah, nggak mau ikut campur karena itu urusan pribadi, nanti disangkain ikut campur. Dan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya meninggal, seperti kasus Angelin, atau seperti kasus yang belum lama di Jakarta Barat, seorang anak yang cuma karena pipis akhirnya dia harus meninggal karena jeratan tali di lehernya. Itu kan tetangga kiri kanannya mendengar, cuma mendiamkan. Nah, sebenarnya bagaimana kami berusaha terus menggelorakan peran serta masyarakat melalui Sparta tadi. Lingkup terkecil dari sebuah organisasi pemerintahan, lingkup terkecil organisasi itu kan rukun tetangga, di mana makanya kami bentuk Sparta, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga, supaya orang-orang nggak bingung nih. Di seksi di RT sendiri sudah dilengkapi dengan seksi yang khusus menangani anak-anak. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu ke LPAI misalnya, nggak usah jauh-jauh dahulu ke KPAI misalnya, tetapi bisa mengadukan dulu ke seksi perlindungan anak yang ada di tingkat rukun tetangga. Nah, ini kami berharap sebenarnya akhirnya jangan melakukan ini karena kita punya seksi perlindungan anak loh. Nah, itu yang LPAI harapkan, bahwa kalau kita mengharapkan kehadiran lembaga-lembaga seperti LPAI dan yang lain-lainnya, mungkin akan jauh untuk bisa menuntaskan berbagai persoalan anak. Tetapi ketika kita mengajak peran serta masyarakat, ini jadi jauh lebih ringan. Dan kontrol kolektif terhadap jalannya undang-undang, jalannya implementasi dari sebuah undang-undang, itu masyarakat bisa menjadi kontrol kolektif bersama-sama, termasuk Bu Karen dan teman-teman yang nantinya juga akan mengkritisi, akan memberikan masukan kepada pemerintah bersama LPAI supaya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 2014 lebih punya gigi, dan aplikasinya berjalan sesuai dengan harapan banyak orang, dan tentu saja perlindungan anak di Indonesia jadi semakin baik. Kak Karen, terakhir, sekarang aktivitasnya apa nih? Masih nyanyi-kah? Kemudian apa aktivitasnya selain tadi menjadi motor penggerak bagi teman-teman sebagai penyintas, apalagi? Saya lagi fokus banyak untuk datang ke baru saja saya pergi ke Maluku, itu mengadakan penyuluhan tentang kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kita mengajak serta ibu-ibu PKK,
anak-anak di dalam di kebanyakan di gereja ya, mereka punya kelompok pembelajaran namanya katekisasi. Katekisasi itu pemahaman Alkitab untuk 1 tahun gitu, nanti ada baptis dan CD, itu katekisasi. Di proses itu saya menjadi narasumber untuk menyampaikan hal-hal tersebut gitu, menyampaikan paparan terhadap mereka begitu, supaya kedepannya ya kebanyakan penyuluhan ke daerah-daerah, Ibu Heni. Jadi dan kami juga membentuk satgas PPA, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, di pulau-pulau yang kecil sekali, mulai dari ufuk timur sana, dan setiap 1 minggu sekali kami akan mengadakan Zoom meeting untuk membekali mereka dengan ilmu-ilmu itu seperti yang LPAI lakukan untuk yang tingkat RT itu. Dan saya juga memang saya baru sekali sampai, baru 1 minggu, saya memang mau sowan memang ke Kak Seto sama Kak Heni supaya memang program ini bisa kita lakukan bersama-sama begitu. Jadi kemarin untuk memberikan mereka advice bagaimana cara mereka mendampingi, karena korban-korban ini butuh pendampingan, banyak butuh pendamping karena memang awam sekali. Jadinya ya diselesaikan melalui adat itu begitu Kak Heni. Jadi sementara tugas lainnya selain itu menyanyi. Menyanyi masih sekarang lebih justru enggak, malah saya benar-benar fokus sekarang ke anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, perempuan dan anak, terlebih lagi pelecehan seksual, sexual harassment, itu fokus banget ke situ. Luar biasa. Mudah-mudahan Kak Karen dan teman-teman tetap diberikan kesehatan, bisa terus menebarkan kebahagiaan buat banyak perempuan di Indonesia dan juga anak-anak. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak meskipun kecil tapi melangkah ketimbang hanya sebuah gagasan besar tapi tidak dilakukan. Jadi apa yang Kak Karen lakukan mudah-mudahan bisa diikuti oleh perempuan-perempuan muda lainnya, ibu-ibu muda lainnya, karena masih punya banyak tenaga dan energi untuk bisa menebarkan kebaikan dan kasih sayang terhadap mereka. Kak Karen, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini, luar biasa. Semoga sehat selalu. Terus kapan-kapan saya mau cicipi kue buatan Kak Karen. Masih buat kue kan? Masih. Masih sering buat. Bu ini nanti dibawain ya, kalau pas aku ke LPAI kita jadikan, nanti habis ini kita japri untuk ketemu sama Kak Heni sama Kak Seto di LPAI supaya kita bisa bicara lebih lanjut. Terima kasih Kak Heni, saya sudah diundang, kehormatan sekali. Salam buat semua di LPAI, Kak Kiki, Pak Kak Seto, Pak Sunarto, semuanya pokoknya yang ada di sana. Salam sayang, salam sehat. Ya, baik. Terima kasih Kak Karen. Kak Thomas memantau nih, Kak Seto memantau dialog kita hari ini. Siap. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, sehat dan bahagia selalu. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Ya, terima kasih. Sahabat Anak Indonesia, demikian percakapan kita dalam acara Bahana, Bincang Asik Masalah Anak. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Relasi buruk orang tua yang berkepanjangan pastinya akan mengganggu kondisi psikis anak-anak. Mari hadapi dengan ketenangan dan jangan libatkan anak-anak dalam kasus orang dewasa. Sedapat mungkin mari selesaikan bersama, hanya pasangan suami istri. Kalau toh tidak bisa mengatasi itu semua, kalau toh sampai ada perceraian, mari anak-anak harus berada di dalam perceraian yang sehat ketika ayah dan bunda tetap memberikan hak-hak kepada anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda. Kak Heni pamit, Bahana, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.